Selamat datang di alur cerita Awan Story. Halo pemirsa yang budiman. Sebelum kita menyelami kisah seru hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah misterius inspiratif yang mengharukan lainnya. Sekarang mari kita mulai. Kembalinya Wenggi, anak laki-laki yang hilang selama 15 tahun, telah kembali dari ketidaktahuan 15 tahun yang lalu. Seorang anak laki-laki bernama Wenggi menghilang dari desanya. Hari berganti minggu, dan setelah pencarian yang memilukan, penduduk desa menemukan mayat yang mereka yakini adalah miliknya. Mereka berduka atas dia, menguburkannya, dan melanjutkan perjalanan. Tapi kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Udara di desa Nyaru malam itu luar biasa hening, sunyi hingga membuat para sesepuh pun gelisah. Saat itu musim kemarau, angin yang biasanya bergemerisik di sela-sela pepohonan mangga seakan sirna, meninggalkan kesunyian yang berat dan menyesakkan. Matahari sudah lama terbenam di bawah cakrawala, namun belum ada yang menyalakan lampu malam mereka. Orang-orang gelisah, berpindah-pindah rumah dengan gelisah, merasa ada yang tidak beres. Mama Aminah duduk di tangga depan rumah kecilnya yang terbuat dari batu bata lumpur, menatap kosong ke langit. Tangannya gemetar saat dia memutar kain usang di pangkuannya. Sudah 15 tahun sejak terakhir kali dia melihat putranya, Wenggi, namun dia masih memimpikannya. Suatu malam, dia mendengar tawanya tertiup angin. Pada malam-malam lainnya, dia bersumpah dia merasakan jari-jari kecilnya mencengkeram ujung gaunnya, seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Tapi Wenggi sudah pergi, terkubur. Dia telah menerima kenyataan yang menyakitkan itu, atau begitulah yang dia pikirkan. Namun kemudian, saat bisikan malam pertama menyebar ke seluruh daratan, sebuah bayangan muncul di tepi desa. Sesosok tubuh yang tinggi dan kurus, hanya tinggal kulit dan tulang, berjalan perlahan, dengan sengaja menyusuri jalan berdebu. Kakinya telanjang, berlumuran tanah, rambutnya liar dan tidak terawat, pakaiannya compang-camping, seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh waktu. Jantung Mama Aminah berhenti berdetak. Bayangan itu mendekat, melangkah ke dalam cahaya bulan. Wajah itu, mata itu, ketajaman tulang pipinya, itu Wenggi. Hembusan napas terdengar di tenggorokan Mama Aminah, namun tak ada suara yang keluar. Bibirnya terbuka, napasnya tercekat, dan sesaat dia mengira sedang melihat roh, tipuan malam. Tapi tidak, ini nyata, terlalu nyata. Tangannya terbang ke dadanya saat dia tersandung ke depan, jantungnya berdebar kencang. Wenggi, suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Anak laki-laki itu, bukan laki-laki itu, yang berdiri di depannya sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang gelap terpaku pada matanya, tak terbaca, seperti air dalam yang menyembunyikan sesuatu di bawah permukaan. "Ibu," bisiknya. Suaranya serak, seolah sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Lutut Mama Aminah lemas. Dia akan pingsan jika bukan karena sepasang tangan kuat yang memegang bahunya. Mosi, sahabat masa kecil Wenggi, bergegas menghampiri saat mendengar suara tangisannya. "Ibu," ulang Wenggi sambil melangkah mendekat. Kakinya nyaris tidak mengeluarkan suara di tanah yang kering, seolah-olah dia belum sepenuhnya kokoh. Genggaman Mosi semakin erat pada lengan Mama Aminah. Dia menelan ludahnya dengan keras, matanya melebar karena terkejut. "Wenggi," suaranya bergetar. Tidak mungkin. Saat ini, seluruh desa sudah mulai bergejolak. Pintu berderit terbuka, bayangan muncul, suara-suara bergumam kebingungan. Seseorang menyalakan obor, apinya berkedip-kedip liar di udara yang tenang, dan kemudian jeritan tajam memecah kesunyian. Suara itu berasal dari seorang wanita lanjut usia, salah satu tetangga yang memegangi dadanya ketakutan. Dia meninggal, dia menjerit, "Kami menguburkannya, kami menguburkannya." Penduduk desa membeku. Ya, memang benar. 15 tahun yang lalu, setelah Wenggi menghilang, tubuhnya yang terkoyak dan tidak dapat dikenali ditemukan jauh di dalam hutan. Para tetua telah menyatakan dia meninggal. Penduduk desa berduka, ibunya telah meratap berhari-hari. Mereka menguburkannya di bawah pohon baobab tua, di mana arwahnya dapat beristirahat dengan tenang. Jadi siapa? Apa yang berdiri di hadapan mereka sekarang? Tangan Mama Aminah gemetar saat dia mengulurkan tangan. Dia menyentuh lengan Wenggi dengan ragu-ragu, seolah dia takut Wenggi akan menghilang ke dalam kabut. Tapi tidak, dia hangat, padat, hidup. Air mata mengalir di pipinya saat isak tangis yang dalam keluar dari tenggorokannya. "Anakku," dia meratap, memeluknya, menekannya dengan putus asa ke dadanya. "Kamu sudah pulang, kamu sudah pulang."
Awalnya Wenggi menegang, seolah tidak yakin bagaimana harus merespons. Lalu lengannya perlahan memeluknya. "Ya Bu," gumamnya, suaranya terdengar jauh. "Saya telah kembali." Penduduk desa menatap dengan ngeri dan kagum. Ada yang membuat tanda salib, ada pula yang membisikkan doa perlindungan. Namun, tidak ada yang bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mosi merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya saat melihat Wenggi memeluk ibunya. Sesuatu pada momen ini terasa tidak wajar, dipaksa. Mosi tumbuh bersama Wenggi. Mereka berlomba-lomba melintasi ladang, mencuri mangga dari para tetua, bergulat di sungai, dan tertawa-tawa hingga perut mereka sakit. Wenggi selalu gelisah, penuh semangat, pembuat onar dan seringai cepat. Namun Wenggi yang berdiri di hadapannya berbeda. Postur tubuhnya terlalu kaku, gerakannya penuh perhitungan. Wajahnya, meski tidak salah lagi wajah Wenggi, tidak memiliki kilau yang familiar. Matanya terlalu gelap, terlalu dalam, seolah-olah ada sesuatu yang lain yang melihat ke dalamnya. "Wenggi," Mosi akhirnya angkat bicara sambil melangkah maju. "Dari mana saja kamu?" Kerumunan terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti sebuah beban berat. Bibir Wenggi sedikit terbuka, seolah mencari kata yang tepat. "Aku tersesat," katanya akhirnya. "Sudah lama hilang, tapi aku menemukan jalan kembali." Perut Mosi mual. Hilang selama 15 tahun? Itu tidak masuk akal. Mama Aminah masih menggendong Wenggi, mendekapnya seolah tak akan pernah melepaskannya. Namun beberapa penduduk desa tidak begitu yakin. Mama Nyaru, tabib desa, melangkah maju dengan hati-hati. Tangannya yang keriput menggenggam tasbih usang, matanya tajam dan penuh pengertian. "Ini bukan kepulangan yang sederhana," katanya, suaranya rendah dan muram. "Ada hal lain yang sedang terjadi di sini." Penduduk desa saling bertukar pandang dengan gelisah. Tak seorang pun berani mempertanyakan Mama Nyaru. Kebijaksanaannya lebih tua dari kebijaksanaan siapapun, diturunkan dari generasi ke generasi. Tiba-tiba hembusan angin menerpa desa, menyebarkan debu ke udara. Nyala api obor berkedip-kedip dengan liar. Dan kemudian, di kejauhan terdengar suara berbisik, pingsan, menakutkan, terbawa angin. "Wenggi!" Penduduk desa bergidik. Beberapa orang tersentak, yang lainnya mundur. Tubuh Wenggi menjadi kaku, jari-jarinya bergerak-gerak. Dan sesaat sebelum angin mereda, Mosi bersumpah dia melihat sesuatu di balik bayangan Wenggi, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Mama Nyaru, tabib desa, telah melewati lebih banyak musim dibandingkan kebanyakan musim di desa Nyaru. Dia telah melihat badai menyapu seluruh rumah, menyaksikan kelaparan membuat orang-orang kuat layu menjadi kulit yang rapuh, dan mendengarkan bisikan roh-roh yang terbawa angin. Tapi belum pernah, tidak selama bertahun-tahun, dia melihat hal seperti ini. Dia berdiri di tepi pertemuan, tangannya yang keriput mencengkeram seutas tasbih yang diukir dari tulang. Udara dipenuhi rasa takut yang membekukan darah dan membuat bulu kuduk merinding. Wenggi telah kembali, namun sesuatu dalam hatinya memberitahunya bahwa ini bukan kepulangan biasa. "Wenggi," akhirnya dia berkata sambil melangkah maju. Suaranya tenang, tapi tatapan tajamnya tidak pernah lepas darinya. "Apakah kamu ingat bagaimana kamu meninggalkan kami?" Kerumunan itu terdiam. Wenggi mengalihkan pandangan gelapnya ke arahnya. Untuk sesaat, wajahnya tidak bergerak. Ekspresinya tetap diam, tak terbaca. Lalu, terlalu lambat, terlalu hati-hati, dia tersenyum. "Aku tersesat," ulangnya, suaranya nyaris mekanis, seolah-olah sedang membaca naskah. "Tapi aku sudah kembali." Gelombang kegelisahan menyebar ke seluruh penduduk desa. Mama Nyaru menyipitkan matanya. Ada yang salah. Suara Wenggi, postur tubuhnya, tidak terdengar. Terlalu berhati-hati, terlalu terukur. Seolah-olah dia memilih setiap kata dengan ketelitian yang tidak wajar. Dia mengencangkan cengkeramannya pada manik-maniknya. "Kita harus melakukan right of the lost. Hanya dengan begitu, kita akan mengetahui kebenarannya." Gumaman menyebar ke seluruh desa. Right of the lost tidak dilakukan dengan mudah. Itu adalah ritual kuno yang dimaksudkan untuk memastikan apakah jiwa yang hilang benar-benar kembali atau ada sesuatu yang lain yang menggantikannya. Mosi, yang dari tadi berdiri diam, merasakan perutnya terasa tegang. Dia tidak menyukai ini. Dia tidak menyukai semua itu. Wenggi adalah temannya, saudara laki-lakinya kecuali sedarah. Namun, sesuatu dalam dirinya membisikkan bahwa pria di hadapan mereka bukanlah anak laki-laki yang pernah dikenalnya. Genggaman Mama Aminah pada lengan Wenggi semakin erat. "Dia anakku," katanya. Suaranya bergetar. "Aku kenal anakku. Dia sudah pulang."
Mata Mama Nyaru melembut karena simpati, namun tatapannya tetap tegas. Jika dia benar-benar putramu, maka api akan memberitahukannya kepada kita. Api unggun besar dinyalakan di alun-alun desa. Nyala api menari-nari, menjilati udara malam dengan lahap. Lidah emasnya menebarkan bayangan berkelap-kelip di pepohonan. Penduduk desa berkumpul, wajah mereka tegang karena ketakutan dan antisipasi. Mama Nyaru mengambil segenggam abu putih dan melemparkannya ke dalam api. Apinya berkobar dengan liar, mengubah api menjadi warna biru tua. Warna yang tidak diketahui, warna dunia roh. Dia menoleh ke Wenggi. Majulah nak. Wenggi ragu-ragu, hanya sesaat, tapi Mosi melihatnya. Secercah ketidakpastian, momen singkat di mana sesuatu di belakang matanya tampak bergetar. Kemudian dia melangkah maju, berdiri di depan api. Nyala api menderu lebih tinggi, seolah merasakan kehadirannya. Dan kemudian, bayangan itu berputar. Penduduk desa tersentak, karena di dalam cahaya api, bayangan Wenggi bukanlah miliknya. Jeritan membelah malam saat penduduk desa tersandung kembali. Api berkobar kencang, mengirimkan bara api ke langit, dan dalam kilauannya yang berkelap-kelip, mereka semua melihatnya. Bayangan Wenggi bergerak, tapi Wenggi tidak. Nafas Mosi tercekat di tenggorokan, jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Dia tumbuh bersama Wenggi, tahu cara dia berdiri, bergerak, dan membawa diri. Tapi ini, benda yang berdiri di hadapan mereka ini berbeda. Bayangan di tanah, memanjang, tidak sesuai dengan sosok Wenggi. Itu lebih tinggi, lebih bersudut, dan parahnya lagi, ia berkedut. Mama Nyaru melangkah maju, tangannya sedikit gemetar saat meraih kantong di pinggangnya. Ini tidak benar, gumamnya pelan. Ini sama sekali tidak benar. Mama Aminah yang masih memegangi lengan putranya sambil menggeleng keras. Tidak, dia menangis. Ini anakku, Wenggiku, dia telah kembali. Tapi Mosi hampir tidak bisa mendengarnya. Telinganya berdenging, tubuhnya berteriak padanya untuk lari. Sesuatu di lubuk hatinya memberitahunya bahwa orang yang berdiri di depan mereka tidak sendirian. Tiba-tiba angin bertiup kencang, mengirimkan bisikan pelan dan tajam ke seluruh desa. Dan saat itu terjadi, bayangan Wenggi berputar lagi. Dan kali ini, ia tersenyum. Saat seringai bayangan itu melengkung lebar, secara tidak wajar, apinya tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti alun-alun desa. Terengah-engah memenuhi udara saat penduduk desa terhuyung mundur. Jantung mereka berdebar kencang. Malam itu hening sesaat. Lalu, Wenggi. Sebuah bisikan, lembut, menakutkan, dingin, itu datang dari angin, melingkari penduduk desa seperti tangan yang tak terlihat. Suara itu bukan milik siapapun di antara mereka. Darah Mosi berubah menjadi es. Matanya melirik liar, mencari sumbernya. Dan kemudian dia melihatnya. Sesosok tubuh berdiri di pinggir desa, tepat di balik pepohonan. Itu tinggi, terlalu tinggi. Lengannya terkulai lemas di sisi tubuhnya, dan kepalanya dimiringkan pada sudut yang tidak wajar. Wenggi! Nafas Mosi tercekat. Seluruh tubuhnya berteriak padanya untuk memalingkan muka. Berpura-pura dia tidak melihatnya, tapi dia tidak bisa. Dia membeku. Wenggi yang berdiri di tengah kerumunan menoleh ke arah sosok itu. Dan kemudian, dengan suara menakutkan yang sama, dia balas berbisik, "Aku mendengarmu." Seruan jeritan terdengar di udara saat penduduk desa berpencar. Beberapa orang berlari menuju rumah mereka sambil memegang jimat dan melantunkan doa dengan tergesa-gesa. Yang lainnya berlutut, terlalu lumpuh karena takut untuk bergerak. Mama Aminah memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Tidak, dia merintih. Tidak. Mosi meraih tangannya, menariknya kembali. Mama Aminah, kita harus pergi. Namun Wenggi, atau siapapun dia sekarang, hanya berdiri di sana. Matanya yang gelap tertuju pada sosok yang menjulang di balik pepohonan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa didengarnya. Mama Nyaru buru-buru menuangkan air suci ke sekeliling perapian, sambil bernyanyi pelan. Mereka mengikutinya, gumamnya. Mereka datang untuknya. Mosi kembali menghadap Wenggi, jantungnya berdebar kencang. "Wenggi, hentikan!" Dia berteriak. "Jangan dengarkan mereka." Namun Wenggi hanya memberikan senyuman pelan dan menghantui. Dan kemudian, tepat sebelum api menyala kembali, bayangannya bergerak sekali lagi. Kali ini, itu sampai padanya. Api telah lenyap, dan jika tidak ada, kegelapan menyelimuti penduduk desa seperti makhluk hidup.
Itu adalah jenis kegelapan yang berbobot, tebal dan menyesakkan, melingkari tenggorokan mereka, berbisik di telinga mereka. Angin sudah reda, namun pepohonan di pinggir desa bergoyang, seolah ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Nafas Mosi tersengal-sengal, jari-jarinya menggali tanah, pikirannya berteriak padanya untuk lari, namun tubuhnya yang terkutuk dan membeku, menolak untuk bergerak. Matanya tertuju pada Wenggi, atau lebih tepatnya, pada benda yang ada di wajah Wenggi. Bukan hanya cara dia berdiri yang tidak wajar, bukan hanya bayangan tersenyum yang berputar di tanah, menyeringai padahal seharusnya tidak. Begitulah cara Wenggi menoleh ke arah pepohonan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dan kemudian suara itu datang, lembut, sangat halus. Bukan dari mulut Wenggi, tapi dari mana-mana, dan entah dari mana sekaligus. Wenggi! Sebuah bisikan, sebuah lagu, sebuah panggilan. Perut Mosi terasa mual. Itu adalah suara yang sama yang dia dengar dalam mimpinya saat masih kecil. Kalimat yang memenuhi telinganya pada malam hilangnya Wenggi bertahun-tahun yang lalu. Suara yang menghantui desa. Suara dari sesuatu yang bukan miliknya di dunia ini. Dan sekarang, ia telah kembali. Sebelum ada yang sempat bereaksi, bayangan Wenggi bergerak. Tidak seperti bayangan biasa. Tidak. Ia membentang, merayap di tanah secara tidak wajar, seperti tumpahnya tinta yang merambat ke arah tuannya. Penduduk desa melihatnya, semua orang melihatnya. Namun tidak ada yang bisa berbicara. Mama Aminah tersentak tajam, jari-jarinya yang gemetar, menempel di bibirnya. Wenggi, dia berbisik. Anakku? Sejenak Wenggi ragu-ragu. Beratnya suara ibunya seolah menjangkarkannya, menariknya kembali dari jurang yang dalam. Kepalanya sedikit dimiringkan, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Namun bisikan itu datang lagi. Pulanglah Wenggi, kita sudah menunggu cukup lama. Dan kali ini Wenggi tak sungkan. Perlahan-lahan, dengan sengaja, dia melangkah maju. Saat kakinya menyentuh bayangannya sendiri, tanah di bawahnya bergetar. Hembusan angin dingin yang tajam muncul entah dari mana, menyapu seluruh desa dengan kekuatan badai. Obor-obornya padam. Udara dipenuhi dengungan yang dalam dan berderak. Suara sesuatu yang terbangun. Suara Mama Nyaru memecah kekacauan. Mundur, jangan biarkan dia melangkah keluar dari lingkaran suci. Namun Wenggi sudah bergerak, dan bayangannya yang mengerikan dan menyeringai, bergerak bersamanya. Udara pecah dengan suara yang tidak wajar, seperti suara cermin yang pecah dan geraman parau. Tanah di bawah kaki Wenggi terbelah, garis tipis bergerigi meliuk-liuk di alun-alun desa. Itu bersinar dengan cahaya biru yang menyakitkan, seperti bara api yang berkedip-kedip. Mosi meraih Mama Aminah dan menarik punggungnya tepat saat hawa dingin merembes ke dalam bumi, mengubah tanah menjadi embun beku. Wenggi tersandung, bibirnya terbuka, wajahnya dipenuhi kebingungan. Ataukah itu kesakitan? Sepersekian detik, tubuhnya gemetar. Tangannya mencengkeram dada, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Mama Aminah juga melihatnya. Dia meraihnya. Anakku, dia terisak. Kembalilah padaku. Mulut Wenggi terbuka, namun suaranya tidak keluar. Sebaliknya, bayangan itu berbicara. Dia milik kita sekarang. Kata-kata itu bukan milik Wenggi. Mereka bukan milik manusia. Mereka merayap dari bayangannya, dari kegelapan yang melingkari kakinya. Melingkari kakinya seperti jari-jari orang mati yang menggenggam. Mosi merasakan darahnya menjadi dingin. Bayangan itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lama, sesuatu yang lapar. Mama Nyaru mengangkat tangannya, suaranya tegas dan tak tergoyahkan. Ini bukan tempatmu, katanya. Matanya menyala-nyala karena pengetahuan kuno. Menurut hukum kehidupan, aku perintahkan kamu meninggalkan dunia ini. Bayangan itu tertawa. Tawa yang mengerikan dan bergema hingga menggetarkan tulang semua orang yang mendengarnya. Oh, orang bijak, ia berseru mengejek, kita sudah kembali. Mama Nyaru bergerak cepat. Dari kantong di pinggangnya, dia menarik segenggam garam yang diberkati dan melemparkannya ke arah bayangan. Butir-butir itu tersangkut di udara, bersinar redup dalam cahaya yang tidak wajar, dan di tempat mereka mendarat, kegelapan mendesis. Bayangan itu tersentak ke belakang, menggeliat seperti binatang yang terluka. Benda itu menjauh dari Wenggi selama sepersekian detik, cukup waktu baginya untuk jatuh berlutut. Mosi bergegas maju, mengabaikan bahaya, mengabaikan teriakan penduduk desa. Wenggi, dia berteriak, lawan, kamu harus melawannya. Nafas Wenggi tersengal-sengal, tangannya mencakar tanah, tubuhnya bergetar hebat.
wajahnya berkerut dalam pertarungan diam-diam, seolah-olah dia ditarik ke dua arah sekaligus. Dan kemudian, dengan suara yang nyaris berbisik, dia tersentak. "Aku bukan milik." Mama Aminah berlutut di sampingnya. Dia menangkupkan wajahnya dengan tangannya. Air matanya mengalir deras. "Tidak, anakku," dia menangis. "Tempatmu berada di sini, bersamaku, bersama rakyatmu, dengan rumahmu." Namun mata Wengi penuh duka, dan kemudian perlahan dia mengalihkan pandangannya ke Mosi, teman tertuanya, saudaranya. "Biarkan aku pergi," bisiknya. Hati Mosi berdebar kesakitan. "Tidak," dia tersedak. "Kami bisa menyelamatkanmu. Kamu hanya perlu..." "Tidak." Wengi menggeleng lemah. Bayangannya menariknya kembali, lebih dalam ke celah bumi. "Jika aku tetap di sini, mereka akan mengambil lebih banyak." Suara Mama Nyaru terdengar tegang dan mendesak. "Para roh menuntut harga," katanya muram. "Jika dia diambil dan kemudian dikembalikan, maka orang lain harus menggantikannya." Suatu kesadaran yang mengerikan muncul di benak mereka. Wengi telah kembali, tapi ada hal lain yang tertinggal di tempatnya. Dan sekarang, para roh telah kembali untuk mengambil haknya. Tangan Mosi gemetar. Penduduk desa berdiri dalam keheningan yang ketakutan. Mama Aminah terisak, terbelah antara cinta dan ketakutan. Dan Wengi menatap Mosi untuk terakhir kalinya. "Biarkan aku pergi," katanya lagi. Mosi mengepalkan tangannya. Dan kemudian, dia membuat pilihannya. Udara kini terasa lebih berat, menekan dada Mosi seperti beban yang tidak mampu diangkatnya. Angin telah menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam, pekat dan penuh harap. Bahkan pepohonan di pinggir desa pun terdiam, seolah menahan napas. Wengi berlutut di depannya, tubuhnya gemetar, matanya memohon. Bayangannya yang masih menggeliat seperti makhluk hidup, menempel padanya, menarik, memelintir, berbisik dengan suara yang tidak dapat didengar sepenuhnya oleh siapapun. Retakan di tanah di bawahnya bersinar samar-samar, sebuah lubang yang terlalu sempit untuk dilihat oleh mata, namun cukup dalam untuk mengirimkan rasa takut yang dingin ke dalam tulang-tulang Mosi. "Lepaskan aku," kata Wengi lagi, kali ini lebih lembut, suaranya nyaris pasrah. Hati Mosi berdebar kencang. Bagaimana dia bisa melepaskan anak laki-laki yang selama ini menjadi saudara laki-lakinya, sahabat terdekatnya? Bagaimana dia bisa meninggalkan Wengi setelah menghabiskan 15 tahun berkabung? Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bukan dengan senjata, bukan dengan doa, bahkan dengan cinta pun tidak. Roh-roh itu datang untuk mendapatkan apa yang menjadi milik mereka. Mosi menelan ludahnya, memaksakan dirinya untuk menatap tatapan Wengi. Tangannya gemetar saat dia meraihnya, seolah mencoba menambatkannya ke dunia ini hanya untuk beberapa detik lebih lama. "Wengi," suaranya serak, penuh emosi. "Saya." Namun sebelum dia menyelesaikannya, Wengi tersenyum. Senyum sedih dan penuh pengertian. "Selamat tinggal." Dan kemudian, dia melepaskannya. Saat Wengi menyerah, bumi bergetar hebat. Penduduk desa berteriak ketika retakan di bawahnya melebar, membelah tanah seperti luka terbuka. Cahaya biru tua semakin kuat, berdenyut seperti detak jantung, menyinari wajah Wengi dalam cahaya yang menakutkan dan tidak wajar. Dan kemudian, tangan itu muncul. Mereka muncul dari celah, panjang dan tidak alami. Jari-jari mereka meregang dan melengkung seperti akar yang mencapai permukaan. Mereka bukan manusia. Teksturnya seperti kulit kayu tua, namun bergerak dengan keanggunan ular yang berliku-liku. Mosi menerjang ke depan, secara naluriah meraih pergelangan tangan Wengi. "Tidak," dia berteriak, "aku tidak akan membiarkanmu." Namun saat kulit mereka bersentuhan, rasa sakit yang dingin melanda lengan Mosi, menyebar melalui pembuluh darahnya seperti es. Sebuah suara, tidak, banyak suara, berbisik di telinganya, mendesis dalam bahasa yang tidak dia mengerti. "Dia bukan milikmu lagi." Tangan-tangan itu mempererat cengkeramannya pada Wengi, menariknya ke bawah, menyeretnya ke dalam jurang yang bercahaya. Angin kembali bertiup kencang, menderu-deru melintasi desa, seolah-olah udara ikut menjerit bersama mereka. Mosi menempel padanya, otot-ototnya menegang, tapi Wengi, tubuhnya sudah melemah. Tepiannya kabur seperti kabut yang larut di bawah sinar matahari pagi. Dia sedang tidak dirapikan. "Mosi." Suara Wengi kini nyaris tak terdengar lagi. "Biarkan aku pergi." Dan kali ini, Mosi melakukannya. Saat Wengi tertelan oleh celah tersebut,
Retakan itu tersegel dengan sendirinya. Cahaya biru memudar, angin yang tidak wajar mereda, dan keheningan yang terjadi kemudian memekakkan telinga, seolah-olah bumi telah menelan semua suara, semua kehidupan, semua kehangatan. Untuk sesaat, yang mustahil terjadi, penduduk desa hanya berdiri di sana, mata mereka terbelalak, pikiran mereka menolak untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Udara berbau dupa yang terbakar dan tanah basah, satu-satunya tanda bahwa roh-roh telah datang dan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Dan kemudian, dari dalam keheningan, terdengar jeritan. Itu adalah suara yang memecah malam, kasar dan parau, penuh dengan kesedihan yang mampu membelah langit. Mama Aminah terjatuh berlutut, jari-jarinya menggali tanah tempat putranya baru saja berdiri. Tubuhnya bergetar hebat, seolah beban kehilangan itu menghancurkannya dari dalam. Tidak, dia meratap, tangannya mencakar tanah, seolah dia bisa merobeknya dan menariknya kembali. Jangan lagi, jangan lagi. Mosi merasakan dadanya sesak, air matanya sendiri mengaburkan pandangannya. Dia berbalik, menutup mulutnya dengan tangan agar dirinya tidak berteriak juga. Dia telah melakukan hal yang benar, bukankah begitu? Namun ketika dia memandang Mama Aminah, seorang ibu yang kehilangan anaknya, bukan hanya sekali, melainkan 2 kali, dia tidak yakin lagi. Penduduk desa perlahan mulai berkumpul, wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar. Udara malam terasa penuh dengan sesuatu yang tak terlihat, sebuah pesan tak terucapkan yang tertinggal di antara pepohonan, di sela-sela napas mereka yang cepat dan dangkal. Mama Nyaru melangkah maju, wajahnya muram. Dia berjongkok di samping celah tertutup di tanah, menekankan tangan keriputnya ke tanah. Untuk waktu yang lama, dia terdiam. Kemudian, dengan lembut dia bergumam, "Selesai." Mama Aminah berbalik, wajahnya berubah marah dan sedih. "Selesai?" Dia meludah. "Kamu menyebut ini selesai? Anakku sudah pergi. Lagi." Mama Nyaru tidak membalas tatapannya. Sebaliknya, dia mengambil segenggam abu dari sisa-sisa api, membiarkannya menyelinap di antara jari-jarinya saat angin membawanya pergi. Dia tidak pernah dimaksudkan untuk kembali, katanya. Roh-roh itu mengembalikannya kepada kita, tapi tidak selamanya. Mosi melangkah maju, suaranya serak. "Mengapa?" Tinjunya mengepal. "Mengapa mereka membawanya kembali?" Sang tetua akhirnya menoleh ke arahnya, mata lamanya tajam. "Karena keseimbangan harus dikembalikan," ujarnya. "Ketika sesuatu diambil dari dunia orang mati, sesuatu harus diberikan sebagai balasannya." Perut Mosi mual. Kemudian, dengan gerakan perlahan dan hati-hati, Mama Nyaru merogoh lipatan jubahnya dan mengeluarkan jimat kecil yang sudah lapuk. Simbol ukiran tulang, pakaian yang sama yang selalu dipakai Wengi saat kecil, kecuali sekarang, itu sudah retak. Dan pesannya jelas, roh-roh itu telah meninggalkan peringatan. Suatu hari, mereka akan kembali lagi. Dan lain kali, mereka mungkin tidak mau bernegosiasi. Desa itu tidak tidur malam itu. Api unggun menyala kembali, bara apinya menyala rendah dan stabil. Namun tak seorang pun berbicara. Tidak ada yang bernyanyi, bahkan tidak ada yang berani membisikkan nama Wengi. Karena mereka sekarang tahu apa yang telah terjadi. Dan lebih buruknya, mereka tahu hal itu bisa terjadi lagi. Mosi duduk di dekat api unggun, lengannya melingkari lutut, menatap ke langit. Bintang-bintang terang benderang, tidak mempedulikan kesedihan dan kengerian yang terjadi di bawah mereka. Dia memikirkan kata-kata terakhir Wengi, "Biarkan aku pergi." Dan dia bertanya-tanya apakah dimanapun Wengi berada sekarang, dia akhirnya merasa damai. Atau jika dia masih mendengarkan. Subscribe untuk lebih banyak cerita. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati cerita penuh misteri ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Awan Store. Nantikan kisah-kisah yang lebih mendebarkan emosional dan inspiratif.